Ini sudah lama nggak upload video gara-gara Pak Yuda sibuk melayani barcode pelanggan. Betul sekali. Mulai bulan apa? Sebetulnya program perencanaan barcode itu sendiri dari tahun 2022 itu sudah suruh daftar barcode buat kendaraan roda 4 ke atas, yang dimana awal-awal itu 2023 2022 solar dulu yang dikencengin. Oh iya. Ya, yang diwajibin. Kita nggak jalan Karena nggak punya solar kan nggak kita. punya solar dan nggak banyak yang bikin barcode. Ya, antusiasnya masih sedikit lah karena nggak diwajibin kan. Kemudian tahun ini itu digencarin 2024 itu digencarin lagi. Dari 2 bulan lalu itu sudah ada informasi mau diwajibkan untuk yang pertalite juga, kendaraan roda 4 ke atas untuk produk pertalite. Dan sekarang udah nggak bisa lagi melayani tanpa barcode. Tuh. Mulai tanggal berapa? 22 November kemarin full sudah di. Ada yang marah-marah nggak? Ada yang protes nggak? Saya mau beli kok nggak dilayanin? Cuman sekedar keluhan aja sih dari konsumen. Soalnya kita sudah melakukan treatmentnya lebih awal. Walaupun nggak full diwajibkan, kita sudah antisipasi dari awal, sudah mulai nyicil tuh orang-orang suruh daftar barcode. Kalau nggak ada barcode, dia dibatasi ngisinya 100.000. Cuma boleh ngisi 100.000. Betul. Jadi setidaknya untuk sedikit memaksa konsumen untuk daftar barcode kalau mau beli lebih dari itu. Nah sekarang ini rame. Betul. Karena mereka sadar. Lebih tepatnya dipaksa sih. Oh, karena terpaksa. Terpaksa. Ya. Berarti datang sambil menggerutu. Sini pakai begini. Betul, ada begitu. Ini gimana? Ini saya mau beli. Saya bukan minta loh ini, saya beli, dipersulit. Gitu. Banyaklah hal-hal yang unik-unik seperti itu. Padahal kalau beli yang non subsidi kayak pertama nggak mungkin dipersulit ya? Enggak sih, kalau pertama bebas. Yang dipersulit itu yang subsidi. Yang subsidi solar sama pertalite. Yang menggerutu. Terus yang orang banyak nggak tahu itu dipikir nama atas nama kendaraan yang atas nama itu harus sesuai KTP-nya dengan yang mau bikin barcode itu. Betul, salah satunya itu. Jadi ada yang tanya bingung nih, Mas, kalau nggak sesuai dengan atas nama kendaraannya, STNK-nya gimana? Gitu. Boleh, itu boleh, bisa. Banyak hal lah ya. Sebetulnya itu pendaftaran barcode itu diajukan individu, harusnya mereka bisa daftar sendiri-sendiri. Betul. Kalau dari ini anjurannya itu suruh daftar sendiri karena semuanya pakai data pribadinya masing-masing. Tinggal daftar entah itu di aplikasi My Pertamina atau di website di subsidi tepat. Nah itu semuanya bisa didaftarkan sendiri, tinggal ngikuti instruksinya saja. Cuma rata-rata gagalnya? Kadang sih lebih ke orang-orang tuh udah bingung duluan, belum dicoba, waduh ini nanti ribet nih gitu, udah begitu duluan. Dan dari pihak SBM, Pertamina juga menganjurkan untuk SPBU bisa bantu konsumen yang mengalami kesulitan itu. Iya. Jadi harus ada helpdesk di setiap SPBU untuk bantu. Ya sekarang udah kita ini ya. Sudah kita laksanakan. Nah dari tanggal 22 kemarin karena sudah di-lock, dikunci, yang tanpa barcode nggak bisa dilayani, akhirnya banyak tuh membludak. Sehari sampai berapa? Wah banyak, hampir 50 lebih kayaknya. 50 konsumen datang ke sini. Ya. Dengan ini dengan macam-macam orang melayani orang, apalagi orang Madura itu dulu. Iya, gitulah. Tadi yang salah satunya ini saya beli dipersulit gitu. Ada yang tanya dengan rasa penasaran, ini kenapa ya kok di barcode itu? Kenapa kok di
suruh daftar barcode. Hmm. Macam-macam sih, banyak yang unik-unik. Ada yang kan saya dibantu sama IDOM, sama petugas, asisten untuk daftar barcode, mendaftarkan barcode orang-orang konsumen itu. Itu juga mengalami hal-hal yang unik, saling bercerita. Salah satunya pembuatan barcode ini jadi penyebab sepertinya keretakan rumah tangga konsumennya, Pak. Bentar dulu. Oh, berarti orang bikin barcode itu kan KTP, STN, terus kendaraannya sama Email. sampean mendaftarkan itu menggunakan HP Konsumennya. Jadi Ya. bukan menggunakan perangkat kita, bukan menggunakan perangkat SPBU, tapi pakai HP konsumennya, cuma Ya. dibantu Untuk teknisnya, Betul. pengisiannya kan Betul. gitu kan. Nah, Terus yang meretak itu kemungkinan itu ya, iya, karena HP sampean pegang, betul. apa yang terjadi Pak? Ada chat, tiba-tiba masuk. Suami istri ceritanya. Betul, waktu itu datanglah sepasang kekasih, datang. Oh, pacaran. Udah suami istri, Oh, udah suami istri datang mau bikin barcode. Kebetulan di situ ada saya sama IDOM. Dilayanilah sama si IDOM. Iya. Saya biasanya bagian catat ininya, datanya, sama print. ya sama print hasil akhirnya. Nah, yang proses itu IDOM. Nah, di situ setelah diminta HP-nya untuk lihat emailnya, karena email ini nggak boleh salah karena kode OTP-nya akan masuk ke emailnya konsumen itu. Dibukalah itu, disandi. Oh, ada sandinya. Iya. HP-nya disandi ya. Betul. Terus minta sandinya. Ke orangnya si yang cowok nih. Minta dibuka lah. Mau buka galerinya atau emailnya, Chrome-nya itu juga disandi juga semuanya. Jadi ribet. Jadi kita mau ini ribet. Disandi lagi. Singkat cerita, kan butuh foto nih. Foto kendaraan. Betul. Dia bilangnya ada di galeri. Dia sudah foto sebelumnya. Karena berhubung dia di di galeri, di ini juga di sandi juga kan otomatis dipegang sama suaminya tuh. Sandi dia si istrinya ngelirik begini. Paling dalam hatinya kan kenapa disandi semua sih gitu. Mungkin di rumah dia buka juga susah, dia sandi semua. Dan mungkin nggak dikasih tahu istrinya. Jadi dia melirik begini. Terus akhirnya. Terus galerinya dia buka, set cari foto kendaraannya. Ekspresinya yang cewek beda. Itu diperhatikan sama IDOM. Yang dia lambe turah sebetulnya. Lah dilihatlah di situ, dia sambil menggerutu. Di ini semua disandi semua gitu. Terus ekspresinya berubah. Sepertinya ada foto perempuan yang lain di galeri itu, karena wajahnya sedikit kesal gitu. Sedikit berubah ekspresi. Dia ngelihat itu foto di galeri apa dia ngelihat ekspresi? Iya, sembari. Dia kan sembari buka begini, sembari kelihatan. Yang buka IDOM. Bukan. Jadi yang cowok. Konsumennya, yang cowok dilihat sama IDOM. IDOM juga lihat ekspresi si perempuannya. Singkat cerita, setelah selesai dilayani, konsumen udah mau balik nih. Yang cewek tuh menggerutu, itu foto siapa tadi gitu. Kedengeran sama IDOM. Jadilah gosip di situ saya sama IDOM. Tapi udah selesai. Sudah selesai. Pas mau pergi itu tanya perempuannya. Betul. Salah satu keunikan saat melayani konsumen seperti itu. Kayaknya sih di rumah akan ada gimana sampean sering buka galeri HP orang. Apa aja yang pernah sampean temukan di galeri HP orang? Minum dulu dah. Banyaklah kejadian yang unik-unik seperti itu. Ada juga, ini agak sensitif juga nih kita bahasannya nih. Jadi ada satu konsumen
cowok, Barcode juga. barcode juga sama halnya, sama prosesnya juga kan seperti itu. Diupayakan pakai semua data pribadinya konsumen. Jadi biar konsumennya bisa punya akses sendiri. Jadi nggak pakai punya kantor SPBU, bukan. Jadi ketika sama saat cari foto kendaraannya di HP konsumennya, di albumnya, itu pernah lihat sesuatu yang 18 plus. Oh, foto apa video? Ada video juga. Ada foto juga. Ada foto juga. Jadi sebetulnya ketika kita pakai HP konsumen, kita tentunya sudah izin, Pak izin ya, nanti saya buka email, buka Chrome sama buka albumnya untuk cari foto kendaraannya. Itu orangnya lihat nggak waktu sampai ngelihat? Lihat. Ada yang lucu karena kita kenal ya, ada yang langsung, Mas jangan dipencet ya itu ya, gitu. Oh, Itu nanti aja gitu kan. Terus. Ada yang seperti itu. Terus. Ya kita pura-pura nggak lihat aja, pura-pura tidak terjadi apa-apa, fokus sama. Oh, ada yang diem aja. Ada yang diem aja, mungkin dia malu. Jadi awkward ya. Gimana nih? Jadi awkward. Ada yang seperti itu. Ada yang juga ketika kita akses Google Chrome-nya, kita kan historinya. betul di rekomendasinya kan biasanya kita kalau ngetik pencarian. Oh, histori pencarian. Ada yang begitu juga. Jadi kan disarankan karena sering dibuka mungkin ya. Iya. Bisa juga. Jadi ketika ke Google Chrome, kita kan cari subsidi tepat tuh buat pendaftarannya di situ untuk daftar akunnya. Ketika saya klik pencariannya tes, nah itu akan muncul tuh beberapa pencarian. Belum diketik dia udah muncul histori pencarian. Betul, rekomendasinya. Terus yang keluar itu ternyata situs ya itu tadi. Ini. Ada situs judi online, ada yang judi online. Ada yang judi online, ada yang 18 plus dan lain-lain. Terus apa responnya? Yang bikin ini? Oh, responnya. Nah, responnya beda-beda. Ada yang responnya dia diem sambil dalam hati yang awkward banget mungkin ya. Sialan gak gue bersihin. Atau dia nggak tahu cara bersihin history ya. Betul, bisa jadi. Karena yang agak kaget kadang bapak-bapak yang sudah lanjut usia, kadang ada ternyata yang yang suka dengan konten-konten dewasa itu nggak lihat usianya ya. Betul. Ada yang masih muda, ada yang sudah bapak-bapak, ada yang om-om, ada bapak-bapak, ada yang udah tua Pak. Ada itu. Ternyata laki-laki ya emang ya. Lakuannya laki-laki. Cuman kalau saya sih kalau laki-laki dewasa terus dia suka konten-konten dewasa, ya wajar karena dewasa kan. Karena dewasa dan ya, normal. Tapi harusnya nggak boleh dinormalisasi juga sih. Iya, gimana ya? Ya itu ya menurut saya sih itu normal lah. Karena memang diperuntukkan untuk dewasa ya. Iya karena itu normal gitu loh menurut saya. Kecuali kalau dia kontennya ternyata konten dewasa tapi sejenis. Aduh itu agak normal. Misalnya kakek kenapa yang nonton kontennya ini cowok-cowok juga. Itu baru bingung itu pasti. Nah ada yang responnya diem kayak tadi, awkward nih, aduh malu nih gimana ya gitu. Walaupun saya sebisa mungkin karena sering ngadepin seperti itu ya, ketika buka Chrome saya langsung ketik pencarian, langsung saya ketik subsidi tepat biar nggak kelihatan yang semacam itu. Tapi secepat-cepatnya saya ngetik itu akan lebih cepat pandangan saya dan orangnya juga ya. Kalian kalau di ngetiknya cepat-cepat misalnya subsidi tepat malah nggak tepat. Iya betul. Salah semua dah. Mana subsidi depannya ya. Nah ada juga yang responnya langsung diambil.
Oh, Ada. dia langsung ambil ya. Kronologinya ketika itu dia datang bersama entah bibinya atau mbaknya. Oh, berarti itu anak masih remaja. Anak seusia 20 tahunan ke atas lah ya. Itu datang sama entah mbak entah bibi ya. Dia datang duduk, udah didata semua. Saya izin lihat HP-nya. Bingung mereka mau pakai HP yang mana, si tantenya apa si anak muda ini yang cowok nih. Kemudian ditentukan yang cowok nih HP-nya set. Oke, saya buka Pak, izin Pak. Saya buka set, Chrome-nya tas. Langsung diambil. Oh, ini aja pakai HP-nya ini mbaknya. Jadi dia bilang pakai HP-mu aja ini. Lemot ini kayaknya gitu. Jadi tapi sampean ngerti. Saya ngerti dan saya pura-pura tidak tahu. Dan mbaknya nggak ngerti. Mbaknya nggak ngerti. Tapi yang lebih mengkagetkan lagi ketika pinjam HP mbaknya sama aja. Wah, berarti HP mbaknya sering dipakai sama dia apa sama mbak? Nah, itu saya tidak tahu. Tapi yang jelas ada juga kayak begitu, konten-konten yang seperti itu. Apa yang ini? Apa ya buat kita itu tabu ya kalau perempuan sering misalnya. Perempuan sering nontonin yang begituan. Nontonin konten dewasa ya. Padahal agak nggak normal ya. Menurut saya kalau berbicara masalah kedewasaan ya gimana ya? Ini juga dewasa gitu loh Pak. Masa mau nonton Naruto aja? Masa Shinchan mulu? Iya. Nonton apa? Ya begitulah. Lah kalau sampai di posisi saya, sampai harus seperti apa? Lah kalau saya kan mewajarkan itu maksudnya ya. Jadi ya slow aja kali ya. Aja. Ya ini bukan yang terbaru kan. Aduh, malah dikasih solusi. Iya. Itu ya kemungkinan sih kayaknya dipakai anaknya atau siapa sih, saya pikirnya seperti itu. Nah ada yang mengkagetkan lagi, ini agak sentimen lagi nih, lebih bahasanya lebih sensitif lagi nih. Iya itu kan menurut sampean. Nah jadi ketika itu kasusnya sama terkait hal-hal yang konten dewasa. Tapi yang datang itu udah bapak-bapak, sudah kakek-kakek. Iya, kira-kira kalau dibilang ini orang udah punya cucu. Kayaknya iya, karena saya lihat dari uban yang ada di rambutnya sama di jenggotnya yang panjang, seperti itu. Jadi sama seperti yang tadi saya buka Chrome-nya itu ada history konten dewasa. History konten dewasa ya. Walaupun sampai nggak tahu itu HP pernah dipegang siapa kan. Betul, gitu kan. Betul ya namanya secara seketika ya waduh apa bapaknya ini nonton beginian gitu saya. Ya cuman ya lanjut aja sih proses seperti itu. Tapi bapaknya itu tenang-tenang aja. Tenang-tenang aja sih kayaknya, apa dia nggak tahu mungkin ya. Mungkin nggak tahu atau dia beli HP second mungkin. Apa yang mengagetkan siapa? Sekontras apa kondisi histori pencarian dengan sosok kakek-kakek ini? Jadi kalau saya lihat dia kan pakai peci Pak. Dia pakai peci putih. Ya dengan pakai baju koko. Seingat saya sih pakai baju koko. Oh terlihat sangat religius. Religius seperti itu dan berjenggot juga. Nah saya agak kaget dengan isi historinya. Ya saya berpikirnya kayak tadi barangkali dipinjam cucunya atau anaknya atau siapa. Begitu sih. Atau HP itu memang punya anaknya karena dia kan sudah kakek-kakek, dia nggak ngerti. Iya mungkin ya. Nah yang saya bikin kaget harus bapak-bapak ini masa lihat beginian begitu. Ya ada-ada sajalah. Kalau yang marah-marah ada nggak yang marah-marah? Marah-marah itu lebih ke bukan nyalain ininya sih. Alhamdulillahnya nggak nyalain SPBU-nya karena mungkin masyarakat sudah tahu ya ini programnya memang dari pemerintah, jadi programnya menyeluruh. Jadi ketika mereka nggak bisa atau diperibet pembelian pertalite-nya, mereka itu seperti ngedumel aja. Dengan program ini. Kenapa sih dipersulit?
terus kenapa apa namanya diberlakukan barcode ini begitu. Kalau ini Pak, kalau kendala-kendala teknis saat ngentri. Oh teknis ya, teknis banget ini bahasan kita. Iya, saat ngentri kan nggak mungkin selancar itu. Betul. Jadi ya memang ada sistem ya, namanya sistem, ada kadang ngebugnya, terus ada sesuatu yang masih belum, aplikasinya masih belum apa namanya sempurna. Seperti kalau lagi mau ngambil foto, kan KTP, STNK itu kan semuanya di foto. Yang bisa ngambil dari galeri itu yang foto kendaraannya aja. Kadang ada yang langsung foto langsung mobilnya bisa. Nah ketika di websitenya itu mau tekan ambil foto itu tidak tercantum, tidak muncul kameranya. Jadi ribet di situ, stuck lah di situ. Berarti ada miss ininya. Glitch mungkin atau bug lah dari sistemnya. Sistemnya ya mungkin RAM-nya kurang apa gimana gitu. Atau entah dari HP-nya atau dari websitenya ya. Saya kurang paham juga. Terus ya, ada nggak cocok misalnya terdeteksi ini kendaraan roda 2 kan gitu kan. Ya itu juga sering. Ada yang terdeteksi solar. Betul. Padahal mobilnya Pertalite. Iya. Gitu. Terus ada yang yang paling banyak ini sudah didaftarkan atas nama orang lain. Betul. Jadi kan kendaraan itu. Prosesnya ada pendaftaran dua nih, pendaftaran akun pakai KTP sama pendaftaran kendaraannya menggunakan STNK sama mobilnya. Kadang ada yang KTP-nya sudah didaftarkan sebelumnya. Jadi ketika KTP sudah didaftarkan itu nggak bisa ditimpal, didaftarkan dari awal lagi itu nggak bisa. Jadi hanya bisa melanjutkan aja. Jadi KTP-nya nggak bisa, sudah pernah terdaftar dan ditanyain sandinya apa, sandi akunnya, orangnya nggak tahu, email yang didaftarkan. Karena orang lain yang daftarin. Tuh. Itu satu KTP bisa beberapa kendaraan. Bisa. Tapi satu kendaraan nggak bisa beberapa KTP. Nggak bisa. Ya. Betul. Kalau ada orang yang satu KTP, dia punya beberapa kendaraan, nggak mau didaftarin. Nggak mau didaftarin lebih dari satu kendaraan. Itu ada juga. Itu kenapa? Gimana? Itu karena dia kayaknya orangnya udah pengalaman di kejadian sebelum-sebelumnya mungkin ya. Jadi khawatir ada tagihan pajak yang berbeda karena dikiranya orang mampu. Mobilnya apa mobilnya? Sampai ingat nggak? Mobilnya sih sebetulnya biasa-biasa aja. Ada yang L300, ada yang Cherry. Oh dia takut kena pajak karena takut dikira punya mobil lebih dari satu. Betul. Dia khawatir seperti itu. Oh janganlah. Ini 2 aja atau 1 aja waktu itu ya dia. Jangan pakai KTP yang ini, yang lain aja gitu. Soalnya itu pengalaman. Kalau menurut saya bukan pajak ini ya, bukan pajak kayak semacam PPH, bukan. Itu lebih ke pajak kendaraan. Dia itu trauma sama ini sistem progresif. Jadi orang yang punya lebih dari 2 kendaraan itu di kendaraan kedua dan selanjutnya itu ada tambahan pajaknya. Mungkin dia takut kayak gitu. Bisa jadi. Jadi kehati-hatian, bentuk kehati-hatian dari orangnya sih. Apa aja yang dibicarain sama IDOM selama program pelayanan daftar barcode itu? Ya karena sama IDOM kita ini ya tiap hari kita ketemu dan melayani konsumen ya adalah seperti tadi yang hal-hal unik itu pasti kita bicarakan. Dan juga terkait kendala-kendala. Jadi misalkan, saya menemukan kasus kayak begini Pak. Jadi ini setelah difoto nggak bisa dikirim, tertolak terus gitu ada. Ada yang kasusnya yang terdaftar roda 2 tadi. Jadi kendala-kendala kita bahas di situ, diobrolin. Ada juga ngobrolin tentang trik-trik biar lebih cepat, lebih efektif. Gitu aja sih sebetulnya.
Terus ini apa namanya, ketemu kan banyak macam orang tuh. Si Idom kan masih jomblo. Nah. Arahnya ke jodoh lagi nih kita bahasan kali ini. Ada nggak yang dibantah, Dom? Kayaknya itu oke tuh. Gitu. Ada sih. Gimana? Gojlokan tipis ke Idom sih, karena orang jomblo kan rentan banget untuk kita bully ya guys ya. Terus gimana? Jadi ada ibu-ibu, bukan ibu-ibu dong, mbak-mbak. Oh, sendirian dia? Iya, ada yang sendiri, mbak-mbak. Jadi mbak punya suami lagi ntar? Ya nggak tahu lah. Ya kelihatan masih muda ya, saya ceng-cengin aja sih sama Idom. Nggak ditanyain dulu, udah punya suami apa belum? Enggak sih. Kayaknya masih muda sih, kayaknya masih belum menikah gitu aja. Terus. Ya kadang saya goda-godanya, apa ini kalau sampean pengen gampang lah, ini sama masnya nih, nanti lebih muda gitu. Gitu-gitu aja sih. Diarah-arahin. Iya. Idomnya gimana idomnya? Kayaknya gue arahnya ke situ dah gitu. Iya. Idom merasa nggak kira-kira? Agak-agak cuek tapi gimana gitu di. Agak salting gitu. Salting. Kadang Idomnya saya, Dom mintain nomornya dong gitu. Ada yang seperti itu. Oh, ada beberapa berarti. Ada beberapa, nggak cuma satu kejadian gitu. Dom, lumayan gitu. Kalau orangnya udah keluar tuh. Keluar, ya. Kalau lagi ada orangnya proses, ya tipis-tipis aja. Gimana. Ya Idom nggak ini kayaknya dia. Apa kurang dia? Gesit ya. Apa dia takut perempuan? Badan segede itu tapi takut perempuan apa gimana? Oh, berarti selama ini sampean itu mencoba untuk mengarahkan ke situ. Sebetulnya menstimulus sebetulnya. Idom ya. Biar ini lama banget nih jomblonya kan gitu. Soalnya ibunya itu sambil inilah Pak carikan gitu, canda-candaan sih ibunya. Jadi ya saya candain juga biar Idomnya sedikit punya minat lah yang lebih. Kalau minat mungkin ada ya. Ya, mungkin, keseriusannya mungkin yang belum. Keseriusan juga ada sih kayaknya, keberanian kayaknya. Pas orang segede itu besar kayak begitu nggak berani. Iya dia, backingan udah Pak Mansur. Iya, main circle-nya udah di polsek ya sama polisi-polisi. Berarti agak kurang greget gitu loh kalau si Idom ini. Udah saya pancing-pancing. Dan sampean ini pernah nggak ngobrolin masalah itu? Secara serius. Bagaimana kita melepaskan diri dari kejombloan ini? Apa nggak pernah ngobrol serius sama Idom, paling cuma canda-canda doang sih. Gimana? Bercanda ya paling serius tentang itulah. Ya paling saya tanya, Dom, bahasa Madura ya? Nggak apa-apa terus. Dom. Bila saya nyari pasangan gitu. Pak tenang Pak, gitu doang Idom. Itu jawabannya nggak pernah yang curhat banget tuh, nggak pernah. Lagian juga mana ada cowok yang gue nyariin pasangan, masa begitu? Iya sih, kayak agak-agak malu-malu mungkin ya. Iya. Atau gimana ya? Malu lah. Malu lah. Kayaknya sih kalau saya lihat ya orang lagi menikmati hidupnya banget sih, nggak mau yang ribet sama cewek. Ya gimana ya, dia tuh nyaman dengan kehidupannya dia sendiri, lagi sendiri itu. Jadi ketika ada obrolan tentang hubungan kayak begitu, dia tuh nggak begitu greget gitu loh. Pala tenang gitu doang. Apa mungkin karena yang ngomong juga nggak serius? Gimana? Agak awkward juga saya ngomong serius. Gimana? Agak susah sih. Ya dia sendiri kayaknya masih happy aja mungkin. Ya. Tuh nggak ngerasa resah banget. Saya harus ini nggak? Ya, punya pasangan ataupun enggak, yang penting tuh happy banget. Walaupun punya pasangan, kalau nggak happy ya. Soalnya ujungnya kehidupan ini adalah happy. Betul. Makanya kalau kita meninggal, itu yang diharapkan itu surga. Itu simbol bahwa ending dari kehidupan ini adalah happy. Kebahagiaan ya. Yang dicari itu kebahagiaan. Betul. Kenapa orang pengen banget masuk surga? Itu simbol aja. Cuman dalam prosesnya saat di dunia ini kita happy nggak?
Wah, deep banget nih Pak. Iya Gitu ya. dong. Waduh. Iyalah, Bener, kita bener, bisa hidup happy apa enggak? Kalau misalnya kita yakin kita akan mati terus happy, hidupnya happy enggak gitu. Gimana kalau hidup happy, begitu meninggal happy? Wah. Betul. Saya kira Mantap. itu. Dari hari ini terima kasih yang sudah menyaksikan, mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.